Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan Sweet Alert 2. Di sini kita menggunakan get error yang nilainya sama dengan 1. Di sini saya tambahkan tanda tanya get error sama dengan 1 yang nilainya sama. Jadi kita dicoba langsung ke halaman login, ke halaman login ini. Nah, ini kita hapus dulu. Ini username-nya admin123. Kita coba asal saja. Dengan 1111. Di sini masih kosong dan kita dapatkan untuk correct errornya. Nah, correct errornya. Kemudian kita buka index.php-nya. Di index.php-nya ke atas. Di bawah head ini akan saya enter. Panggil dulu PHP-nya, enter lagi. Dan buat variabel terlebih dahulu, misalkan variabel get, variabel x. Kita cek terlebih dahulu ya guys. X sama dengan variabel underscore get dalam kurung .1 error. Di sini kunci. Kemudian untuk project if-nya, jika variabel x ini sama dengan 1, jika project x ini sama dengan 1, maka dia akan muncul notifikasinya. Kita gunakan JavaScript echo JavaScript alert. Nah, kita potong JavaScript ini, tulis dengan alert dalam kurung login gagal, dalam kurung sini kasih kutip login gagal. Nah, setelah itu
di sini dikasih tanda kutip dulu. Itu di bagian ini kita tambahinnya tanda kutip. Nah, seperti ini. Koneksi. Jika tidak else, kita echo. Kemudian kita coba Isinya ada else. Else terus echo. Ini browser, habis itu kita kembali ke browsernya, kemudian kita coba ke halaman loginnya. Ya, kita coba dulu masukkan admin 123 admin 123. Terus masukkan data 123 juga, masukkan asal. Nah, kita login dan dia localhost size-nya gagal, besar error. Nah, kita dilihat dulu ya. Kembali lagi, kita lihat dulu yang ini. Nah, itu muncul gagal. Kemudian ke halaman semula. From login di versi pertama kita diakses. Karena posisi kitnya kita belum punya apa-apa, dan kita kembali ke localhost kampus. Nah, dia bakal muncul kayak gini ya guys. Localhost kampus. Nah, di sini dia error. Kita hapus dulu untuk nilai terornya. Nah, di sini akan muncul warning. Nah, itu kita akan tambahkan insert di sini. Div ini di sini kita tambahkan iset. Lalu kita bagian browser dulu.
Nah, di sini belum kita kasih kurung dan di sini juga tutup kurung. Nah, dia udah nggak error lagi. Setelah itu kita kembali ke ini dan ini terus lokasi kampus kita refresh. Nah, jadi dia seperti ini. Dia udah hilang, yang warnanya udah hilang kan. Nah, insert itu berfungsi untuk apabila nilai get errornya belum ada. Di sini penggunaan insert di posisi ini belum tepat. Nanti kita perbaiki lagi di script berikutnya. Untuk langkah berikutnya kita coba sekalian inputkan username dan password yang benar. Nah, admin username-nya 1, 2, 3, 4, 5 yang benar pada database. Nah, sekarang dia udah login nih. Kita kembali ke database. Kita menuju view elements. Nah, kita ke modals alert. Nah, di sini udah ada launch warning tools. Kita kan memakai yang mana sih katanya tadi? Kita bagian sininya. Jadi kita memakai yang launch warning touch. Terus kita lihat tempat letakin bagian ini. Terus kita lihat tempat letakin launch warningnya di sini di modal HTML itu yang ada di folder ini di folder app page UI baru modal HTML-nya. Jadi kita buka di files, lalu buka ya htdocs-nya, pergi ke si kampus di app page, nah UI dan modals.html itu. Yang HTML ini kita copy,
kita kembali ke si kampus, kita pastekan di kita pastekan di posisi yang sama dengan file index.php-nya itu. Kita copy. Nah, jadi dia seperti ini, modal.html. Setelah itu coba kita akses. Jadi yang ini kita kembali ke browser. Yang ini yang add dan ganti dengan modals.html. Nah, enter. Nah, jadi dia seperti ini. Di sini ada link yang terputus. Ya, berarti CSS dan JavaScript. Kita buka. Kita buka file modal strapnya. File modals. Nah, kita kembali lagi ke VS Code-nya. Nah, di sini ada modal.html. Nah, untuk referensi kita rubah referensinya jadi hyperlink, referensi masuk ke dictionary, sesuaikan dari file modal.html. Kemudian kita pergi ke file, situ kita backup. Nah, di sini ada plugins. Nah, kita sesuaikan aja, kembali lagi ke VS Code-nya yang ini. Berarti ganti dengan app plugins. App plugin.
Ini kita copy, kita balik lagi, kita ke sini, lalu Ctrl H. Nah, lalu akan kita refresh semuanya di sini. Nah, refresh, dan ini ganti nah ini juga di copy, kita pindahkan ke file ini, lalu kita balik lagi ke sini, lalu kita refresh semuanya. Nah, seperti ini. kita tulis 1, 2, 3, 4, 5 sudah mungkin. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, ya ke modal yang alert tadi. Harusnya udah masuk ya, sudah. Ternyata sudah sesuai. Nah, ini terlalu baik teman-teman, ini adalah sebuah apa namanya, ini adalah tutorial cara buat login memakai admin anti-ID. Aku mau yang itu aja. Yang itu apa aja sih? Yang Ustazah. Yang ini kita kembali ke VS Code-nya. Yang search art ini. Search ini akan saya copy dan pindahkan ke indeks HTML-nya dan paste di sini. Nah, setelah itu ayo kita simpan di sini di paling bawah. Nah, yang modal HTML yang script juga. Nah, yang script ini juga akan saya copy dan pindahkan ke indeks PHP-nya. Dan kita akan copy di sini. Dan di save. Kita kembali lagi ke Moodle, ke indeks, yang PHP ini, copy dan pindahkan ke modal.
Di sini kita paste. Nah, sudah. Kembali lagi ke modal. Ini ganti dengan Warmoy. Itu kita kembali ke indeks HTML nya.
yang ini di copy dan salin ke indeks HTML-nya. Yang script ini di dalam kutip kita paste di sini. Nah, lanjut ke modal HTML-nya. Bagian function ini akan saya copy lalu pindahkan ke indeks PHP-nya. Ini di enter. Nah, paste di sini. Lanjut ke masuk browsernya lagi, masuk ke modal aja. Ini kita lanjut ke localhost kampusnya. Enter. Nah, kita masuk ke username 123 coba kata sandi dengan kata sandi salah. Coba kita login. Sini tidak ada tidak ada database. Kita kembali ke scriptnya, ke modal HTML. Oke, indeks PHP-nya. Di sini saya enter dan tulis script
script, tutup. Nah, yang script penutup ini akan saya copy lalu hapus dan pindahkan ke setelah sini. Nah, ini di enter dan saya pindahkan ke sini seperti itu. Oke, kita save, kita kembali ke loginnya, kita refresh. Nah, oke, jadi udah hilang nih yang tadi warning itu, udah muncul untuk navigasinya. Kita coba menyebabkan desainer passwordnya, kita login, kita lihat alatnya sudah muncul. Admin 1 2 3 4 5, admin 1 2 3 1 1 1. Nah, jadi dia tidak bisa kebaca. Kita lihat alatnya, kita kembali ke script. Kembali ke scriptnya. Yang little ini ganti dengan login gagal. Login gagal. Aku akan membuat di dalam folder XMPP, karena kita nanti menggunakan XMPP untuk menempelkannya. Position top saya ganti dengan center. Yang position top ganti dengan center. Nah, yang N juga ganti dengan top. Ganti dengan top. Kita coba apakah loginnya berhasil. Nah, di sini login gagal. Kita klik, nah maka dia berada di tengah gitu. Kita bisa sesuaikan username. Nah, kosong kita gunakan ke pesan notifikasinya. Lalu kita pilih folder yang sudah digunakan, itu folder membaca. Kita tambahkan dulu. Oke, sudah. Lalu kita akan buat di sini file. Dan filenya itu di sini itu tipe data seperti ini aja ya. Terus ini kita yang ini ini terserah teman-teman nanti mau bikin filenya seperti apa. Nah, yang pertama kita buat itu kita akan buat kan saya copy. Oke, kita akan buat terlebih dahulu. Lalu ini untuk produknya. Oke, di sini untuk tipe data kita
tiga tipe data. Yang script ini akan saya copy Yang kedua ada tipe data string, lalu yang ketiga ada tipe data boolean. Oke, second enter enter dan taruh di bawahnya. Nah, number. Seperti namanya itu untuk number atau angka. Tapi sebenarnya angka juga bisa menggunakan untuk menampilkan angka, kita bisa mengangkat data string. nah di sini kita copy paste. Tipe data number ini kita tidak memakai tanda petik. Nah, untuk tipe data number itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu integer, bilangan bulat. Tipe data, jenis-jenis tipe data dari tipe data number. Pembagiannya teman-teman. Oke. Sekarang kita memberikan keterangan di sini terlebih dahulu agar nanti teman-teman tidak bingung apa itu tipe data number. Nah, yang if ini Terus dulu ya. saya ganti dengan else. Else if yang satu X juga diganti dengan 2. Untuk username dan password kosong, maka titelnya ganti dengan silakan inputkan username dan password. Titel ini yang ini harus ada titik, yang ini juga ganti silahkan inputkan username dan password. Nanti kalau gagal untuk ekonomi kita ganti error. Oke. Kemudian kondisi variabel x2 kita juga harus buka file autentikasinya. Kita ke autentikasinya yang ML yang ini kita tambahkan. Kita akan menampilkan pertama yaitu menggunakan tipe data number untuk bilangan bulat tentunya. Ini Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan yang ini juga diganti dengan else if, meski yang query juga diganti. Ini kita kasih tanda kurung terlebih dahulu. Lalu di dalam tanda kurung ini kita bisa tambahkan angka. Misalnya aku tambahkan
di sini akan 10. Lalu diganti dengan kita berikan titik username sama dengan kita coba kutip. Nah, di dalam setelah kutip 1 on atau Encil, dengan mengetikkan localhost setelah ini nama slice lalu nama kasih foldernya. tanda Di sini tadi kita membuat seperti ini dan enter. belajar. Kita akan panggilkan passwordnya. Password sama dengan kutip 2. Di sini sudah muncul angka 10 seperti itu. Yang header location Nomor untuk nomor. header location juga Kita copy, saya ganti di bagaimana tipe data nomor untuk ulangan di sini atau for. saya paste di sini. Ini dihapus dan ini juga dihapus. Ini bukan tanda seperti ini, tapi tanda seperti ini. Kalau seperti ini berarti apabila username dan passwordnya kosong, silahkan sesuaikan oleh teman-teman. Misalkan saya pakai or saja, ini ya ke get error. Browsernya menggunakan tipe data apa kita bisa menggunakan Terisi harusnya kita klik maka login, maka muncul dalam notifikasi silakan inputkan username. folder ini. Kalau ini ganti seperti ini, lalu kita ke browser, maka dia seperti ini. Kita coba lagi, kita kembali lagi ke facecode-nya. PHP-nya untuk ayo kita lihat di sini. Di sini diganti dengan 2. Username sama dengan kosong atau password sama dengan 0. Ini ada yang kurang sedikit, kita tambahkan sama dengannya menjadi 2. Kembali ke browser, lalu kita refresh. Nah, di sini 2 untuk jadi kondisi maka sama dengannya 2. masih Kemudian untuk paling desktop hub, jadi kita akan tambahkan di sini echo lalu ketik nah yang inset agar nanti dia berpindah ke baris baru. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Di sini untuk tipe data number yang integer kita juga bisa menambahkan misalnya kita tidak tahu tipe data apa yang kita gunakan. Jadi sini kita bisa menggunakan padang. Jadi kita tinggal tukar di sini itu padang. Kita lebih gampang. Karena walaupun kita menggunakan agar bisa terlihat perbedaannya teman-teman. Sudah. Ini kita refresh. Nah, di sini sudah muncul ya, kalau ini integer. Lalu forward tinggal titik kan saya iset itu dihapus begini. Nah, jadi dia ada tulisan silahkan inputkan username dan password. Kita masuk ke tipe data yang kedua, yaitu tipe data Jadi seperti ini. string.
tipe data string itu adalah tipe data untuk teks. Biasanya itu diatur menggunakan kutip 2 atau 1. Jadi boleh pilih salah satu, boleh Kalau tambah kutip kita 1 atau tambah kutip 2. asal-asal saja lalu kita login, maka ininya login gagal karena tidak sesuai dengan database kita. Jika sudah betul, jika sudah benar, hanya saja untuk penempatan isep di sini seperti memang kurang. Atau lebih tepatnya teks. Yang icon diganti dengan error. Kita kembali ke browser. Ke admin LTV ini. Kita hanya pakai indeks PHP. Indeks PHP kita enter. Get errornya kita enter, maka dia akan muncul warning. Masuk ke contohnya. Sekarang kita coba menggunakan ring. Terus supaya dia tidak gabung ke jurusan 3714 ini atau 3,15. Yang ini kita kembali lagi ke VS Code-nya. Ini tidak usah dipakai. Baik. Berlihat ke barisnya. Lalu masuk ke contoh. Error ini Contohnya pakai di PHP ini akan kita enter. Kita buat if lagi di sini. Kita pakai If dalam kurung. lalu seperti yang aku bilang tadi, kita menggunakan kutip, boleh kutip 1 atau kutip 2. Iset Lalu di dalam ini dalam kurung tuliskan teks panggilkan. yang kita tampilkan. Ini aku di sini menampilkan teks yang aku Putri Hafiza. Lalu kita berikan titik koma di sini. Jika sudah kita Tulis get. terus di sini sudah muncul namaku Putri Hafiza. Dikasih tanda kurung. Di dalam tanda kurung ini juga dikasih kutip 1. Di dalam kutip dikasih error. Nah sudah. Setelah itu sini dikasih tanda seperti ini. Lalu di sini kita tuliskan apa yang mau kita tampilkan Dan penutupnya kita copy dan kita taruh setelah ini. Lalu titiknya nanti bisa membedakan atau Bisa memudahkan if-nya kita kasih spasi aja. tulisan ini kita copy, lalu kita Seperti ini. lalu untuk ini kita hapus saja. Lalu namaku Putri Hafiza. Lalu
kita kembali ke browser, lalu refresh. Ini Di sini enter. sudah muncul ya screen 20 itu jumlah huruf yang kita gunakan. Coba kita kembali Biasanya ke tadi untuk yang username-nya, kita kita admin. tentukan ini berapa Kita angka coba yang saja. gunakan. Nah, dia masih silakan inputkan username dan password. Huruf. Jadi kalau kita Iseng doang ya. nanti akan dimunculkan beberapa Kalau kita asal-asalan ini cuma 1111. Passwordnya 66. Nah, jadi dia login gagal seperti ini. Oke, sudah tutup. Kita coba. Terdapat. Oke, kita benar. Yang benarnya 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Nah, dia seperti ini. Di sini seperti tutorial menampilkan SweTraller pada halaman login dengan menggunakan template admin. Untuk video berikutnya kita coba menampilkan data yang sudah kita buat dengan menggunakan database. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan ke video berikutnya.